Shalom Om Opa, apa kabarnya? Semoga Om Opa selalu sehat, bersuka cita, dan bersemangat. Puji Tuhan, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, kita kembali melaksanakan ibadah lansia. Yang saya juga akan informasikan bahwa pada hari ini, pelayan firmannya adalah Pendeta Harapan Simatupang dari GKP Gereja Kristen Pasundan. Kemudian WL-nya saya sendiri, dan pemusik beserta singer dari keluarga Bapak Antonius Huta Barat. Puji Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah kita mau bersuka cita, mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya persilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah ini dengan mengangkat lagu satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari Om Opa kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah lansia pada hari ini Tuhan. Berkatilah Oma Opa yang berada di kediaman masing-masing Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka, Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan Engkau berkati juga ibadah ini Tuhan, Engkau berkati pelayan firman, Engkau berkati pemusik dan singer juga Tuhan, Kau berkati WL-nya juga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Kau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Om Opa, saat ini kita nanti akan Mazmur Responsoria, tetapi sebelumnya kita mau angkat dulu satu pujian yang berkata Give Thanks.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik Oma Opa, saat ini kita akan membaca dari Mazmur secara beresponsoria. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Saya ulangin lagi, dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca secara beresponsoria. Saya ayat yang ganjil, Oma Opa ayat yang genap. Kemudian di ayat yang 13 kita akan bacanya bersama-sama. Saya akan mulai dengan judul perikop, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Secara bersama-sama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Lebih Dalam.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Judul yang dibuat Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Nyanyian Syukur karena Segala Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya lebih jauh menguraikan firman Tuhan ini kepada kita, saya perkenalkan diri secara singkat. Saya Pendeta Harapan Simatupang, istri saya Boru Gultom. Tuhan karuniakan kepada kami anak sepasang. Yang pertama laki-laki kelas 3 SMA sekarang, dan yang kedua perempuan mau SMP sekarang. Tuhan percayakan kepada saya menjadi pendeta atau gembala sidang di lingkungan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Pondok Ungu Permai, Kota Bekasi, dan kami tinggal di sebelah gereja. Tuhan juga mempercayakan kepada saya sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat atau PGIS Kota Bekasi periode 2020 sampai 2025. Saya sebagai Sekretaris Umum mengajak ibu bapak dan majelis atau juga POU Cibubur untuk bersama-sama kita mendukung pelayanan PGS Kota Bekasi untuk lebih maju. Demikian perkenalan singkat saya. Tuhan memberkati kita semua. Tema renungan kita hari ini yaitu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Semua kita pasti tahu bahwa uang sebesar 20.000 terlihat sangat kecil. Tetapi
memiliki makna tersendiri. Coba kita berikan uang itu kepada orang dewasa dan kepada anak kecil. Apa yang akan dilihat? Sekilas bagi orang dewasa, uang tersebut terlihat dan terasa sangat kecil. Di zaman seperti ini, apa yang bisa kita dapat dengan nominal segitu? Yang bahkan untuk makan di kafe saja tidak cukup. Namun bagi anak kecil, uang sebesar 20.000 adalah nominal yang besar. Mereka bisa membeli makanan di mainan di tukang jualan langganannya, membelikan temannya minuman, dan bahkan bisa membayarkan temannya untuk main di rental PlayStation. Sebuah gambaran yang sangat berbeda, kan? Hal itu bisa terjadi karena bagi anak kecil, mereka merasa bersyukur dengan uang yang bisa mereka dapatkan. Sekalipun uang kecil nominalnya, pasti mereka akan sangat senang. Nah, berbeda dengan orang dewasa yang sudah memikirkan banyak hal, tetapi lupa untuk bersyukur. Nah, biasanya orang dewasa lebih mementingkan apa yang dibilang orang lain, dan bahkan tidak jarang justru mengikuti egonya. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kali ini? Pemazmur mau mengajak seluruh umat Israel untuk dapat bersyukur karena kasih Tuhan yang mereka terima. Di dalam Alkitab, bersyukur adalah salah satu perbuatan yang dikehendaki Tuhan dari anak-anaknya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam perikop ini ada 3 pelajaran penting yang menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, pemazmur sangat senang dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya dan kepada bangsa Israel. Ibu bapa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemazmur terlihat sangat senang dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya dan kepada bangsanya. Dalam ayat kedua dikatakan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Nah, kata-kata ini mengacu pada berkat yang biasa diucapkan oleh imam ketika mereka menerima kurban bakaran dan hendak mempersembahkannya di bait Allah. Jika dilihat dalam Ulangan 28, di situ terlihat berkat yang diucapkan. Dan apa yang diucapkan oleh pemazmur sangat diharapkan bisa juga memberkati bangsa Israel. Nah, pertanyaan bagi kita, sebagai refleksi bagi kita, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada saat ini sangat senang dan bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan sampai saat ini secara pribadi dan juga kepada keluarga? Nah, jika sudah, tetaplah senang dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Jika belum, mulailah senang dan juga bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran penting yang kedua adalah pemazmur meminta berkat dari Allah bukan hanya untuk dirinya dan bangsanya, melainkan untuk bangsa-bangsa lain.
Pemazmur meminta berkat dari Allah bukan hanya untuk diri mereka. Justru ada agenda lain yang hendak mereka kerjakan. Nah, dalam ayat ketiga bahkan hingga ayat kelima sangat jelas terlihat bagaimana agenda itu hendak dibuat. Mereka sangat berharap bahwa berkat yang diberikan oleh Tuhan, Allah mereka, bisa dirasakan juga oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa lain akan melihat bahwa Tuhan, Allah mereka, mampu membuat mereka sukacita. Bahkan ketika bangsa Israel secara khusus sering mendukakan hati Allah. Seluruh bangsa bersukacita. Bukan hanya mereka mendapatkan berkat yang sesuai dengan yang mereka inginkan saja. Tetapi karena melihat bahwa Allah itu adil kepada seluruh bangsa. Pemazmur sangat menyadari hal ini. Ketika Tuhan yang memerintah, maka keadilan akan berada di atas bumi. Tidak ada lagi tekanan, paksaan, dan bahkan peperangan yang bisa membuat semua hal yang awalnya baik berubah menjadi buruk. Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel adalah Ia yang mau mengampuni dan juga menghapus kesalahannya. Keadilan Allah ini juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain seperti kita. Sehingga nantinya tidak akan ada bangsa yang merasa dianaktirikan. Nah, ini yang kita lihat di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam Dia semua bangsa memperoleh anugerah. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tetapi kita semua dapat menerima berkat yang sama dari Tuhan seperti yang diberikannya kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak selama ini kalau berdoa meminta berkat hanya untuk diri sendirikah dan keluargakah? Tidak pernahkah mendoakan tetangga, lingkungan, atau bangsa-bangsa lain? Nah, kalau sudah, teruslah berdoa memohonkan berkat kepada banyak orang. Kalau belum, mulailah selagi masih ada nafas. Pelajaran yang ketiga, yaitu pemazmur mengingatkan bangsa Israel, jangan hanya meminta berkat, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Nah, bagi pemazmur, nyanyian ini tidak hanya memohon berkat, sukacita, karena Allah yang telah memerintah dengan adil, tetapi Allah juga memberkati semua atau setiap hasil yang dikerjakan tangan-tangan mereka. Ini adalah hal yang terpenting bagi sebuah bangsa untuk memberkati segala sesuatu yang dikerjakannya. Ketika persembahan mereka diterima, berarti apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Nah, pemazmur tidak hanya berpikir tentang how to get, tetapi juga how to return. Artinya, dia tidak hanya bagaimana mendapatnya, tetapi juga bagaimana memberikannya. Ia sangat sadar bahwa ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus diberikan, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Nah, pola pikir pemazmur yang panjang mengajak pembaca tidak hanya meminta, tetapi juga memberikan. Berkat dan persembahan adalah dua hal yang bisa membentuk rasa syukur kita. Ingat, ketika bangsa Israel terus diberikan apa yang mereka mau,
mereka lupa memberikan apa yang menjadi hak mereka. Sehingga mereka akan selalu menjadi lapar, karena mereka tidak tahu caranya memberi. Nah, pemazmur ingin bangsa ini bukan hanya disenangi, disegani, karena mereka memiliki Tuhan yang terus memberkati mereka, tetapi juga dengan gaya hidup yang bersyukur, yang berarti ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, kecenderungan manusia yang hanya ingin mendapatkan yang banyak dan terus-terusan akan membuat mereka lupa apa artinya bahagia dan bersyukur. Nah, oleh sebab itu, sering sekali bangsa Israel ini menyeleweng karena mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka terima. Makanya, sebagai penutup, pemazmur mengatakan, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah, takut akan Dia di sini berarti ada hak dan kewajiban yang perlu mereka lakukan. Takut di sini berarti menyembah dengan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bersyukur yang diinginkan oleh pemazmur tampaknya bukan hanya apa yang bisa Allah berikan kepada manusia, tetapi apa yang bisa manusia berikan kepada Allah. Selalu kita ingat bahwa berkat dari Allah akan diberikan ketika seseorang bisa bersyukur. Semakin banyak berkat yang diterima, jika tidak ada output, maka manusia tidak akan pernah merasa cukup dan bersyukur. Nah, harus ada outputnya atau kewajibannya dari setiap input berkat, sehingga rasa syukur bisa terus dirasakan. Pertanyaan bagi kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah hanya meminta diberkati, menimbun, menikmati berkat Tuhan sendiri, tidak mau melakukan atau bersungut-sungut melakukan kewajibannya, mempersembahkan yang diterimanya, bahkan hidupnya kepada Tuhan? Nah, kalau kita sudah mau mempersembahkan apa yang kita terima dari Tuhan, bahkan hidup kita, teruslah lakukan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jika belum, mari mulailah saat ini, selagi masih ada nafas di dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang saya kasihi, dari bacaan firman Tuhan ini, ada dua hal yang bisa dilakukan para lansia saat ini. Yaitu, satu, selalu bersyukur dengan segala hal yang Tuhan sudah berikan atau berkati sepanjang hidup sampai saat ini. Ibu bapak yang saya kasihi, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berbagai macam hal seperti keluarga, pekerjaan, dan bahkan bagi lansia, bangun dengan keadaan sehat dan bermain bersama cucu adalah berkat tersendiri. Dalam pandemi COVID ini, lansia dan anak adalah kategori yang sangat diisolasi karena kerentanannya. Nah, lansia tidak boleh pergi ke gereja, pergi jalan-jalan, dan bahkan tidak sedikit dari para lansia yang tidak dapat bertemu dengan keluarga besar karena takut keluarganya membawa virus. Sehingga tidak jarang membuat para lansia sedih dan tidak jarang membuat
frustasi. Seharusnya para lansia bersyukur dalam segala hal karena Tuhan sudah memberkati hidupnya sampai sekarang ini. Yang kedua, para lansia dapat mempersembahkan hidup sebagai pendoa yang tekun berdoa memohon kepada Tuhan berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi gerejanya, bagi lingkungannya, bagi bangsanya, bahkan bagi gereja di seluruh muka bumi ini. Para lansia bisa melakukan itu. Apa yang ibu bapak alami, sadarilah bahwa kita tidak sendiri mengalami kesulitan selama pandemi. Tuhan juga memberkati para lansia seperti bacaan kita kali ini. Dalam keadaan apapun, berkat yang Allah berikan nantinya akan membangkitkan rasa syukur kita, yang nantinya bisa membuat kita merasa bahwa Tuhan itu baik kepada saya dan keluarga saya, bahkan kepada orang lain. Ketika ibu bapa dapat menunjukkan rasa ceria, bahagia, penuh syukur, hal itu akan membuat semua orang akan lebih merasa terberkati ketika berada di sekitar para lansia dibanding dengan hanya mengeluh, dan mengeluh. Kiranya dua hal ini dapat dilakukan para lansia di masa-masa pandemi COVID ini dan masa-masa kesulitan ini. Selagi masih ada nafas di dalam tubuh kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati para lansia, persekutuan oikumene umat Kristen di Cibubur, dan juga memberkati seluruh jemaat. Shalom. Oma Opa, saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa diingatkan untuk Oma Opa yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening operasional atau memberikannya ketika nanti ibadah berjalan kembali normal. Sambil persembahan, kita mau angkat satu pujian yang berkata, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertib. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Mari Oma Opa kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami saat ini ingin mendoakan persembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami memberikannya seturut dengan kerelaan hati kami Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Oma Opa, saat ini kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Oma Opa yang senantiasa setia mengikuti ibadah lansia walau dari kediaman masing-masing. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Harapan Simatupang yang telah memberikan firman kepada kita semua pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk keluarga Bapak Antoni Suta Barat, pemusik dan singer hari ini juga. Pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dan kita mau angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan seremonial kita hari ini dan kita akan lanjutkan di dalam ibadah aktual kita di tempat kita masing-masing melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami, yang Kau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Bahkan Engkau Allah kami ya Tuhan. Itu semua Kau lakukan karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati sepanjang persekutuan kami hari ini dengan-Mu. Dan melalui kehadiran-Mu kami semua dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera dari-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian juga Tuhan yang terus senantiasa menjaga, memelihara persekutuan kami dengan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang terus senantiasa memelihara, menguatkan dan memberkati iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu di masa-masa kesulitan, pandemi atau tantangan yang kami hadapi saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari arahkanlah hati dan iman kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai, melingkupi, memenuhi dan memberkati Bapak Ibu serta keluarga dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya Pendeta Harapan Simatupang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang menghadiri atau mengikuti ibadah atau persekutuan kita saat ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kiranya kita terus sehat di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Shalom.